bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya ini menubuatkan kedatangan juru selamat bagi bangsa Israel. Tetapi sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Tapi karena dosa-dosa kami, banyak umat manusia mengalami penderitaan. Namun Engkau tidak tinggal diam. Di tengah berbagai situasi yang kami alami, Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami akan jalan yang harus ditempuh, serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik dengan mengutus juru selamat. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, seperti yang pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, bangsa Israel ini mengalami jatuh bangun dalam mengikuti Allah. Mereka berbuat dosa, lalu bertobat lagi, berbuat dosa, dihadirkan nabi, lalu bertobat, berbuat dosa lagi, dan begitu seterusnya, sehingga sampai pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel ini memiliki perangai yang sama. Karena dosa-dosa mereka ini, mereka dihukum oleh Allah dan mereka menderita. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami penderitaan, mereka banyak masalah dan sebagainya. Nah, lalu di tengah kesuraman mereka ini, di tengah kegelapan bangsa Israel karena dosa mereka ini, maka Allah mengutus seorang nabi yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya ini menubuatkan atau memberitakan bahwa akan datang juru selamat. Nah, Nabi Yesaya ini tampil kepada bangsa Israel untuk menyadarkan, kamu itu sudah berbuat dosa, makanya menderita seperti ini. Nah, sudah Nabi Yesaya tampil untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel kalau ingin menjadi lebih baik lagi kehidupannya, maka harus bertobat, maka harus perbaiki kelakuan, supaya Allah yang Maha Kasih itu bermurah hati untuk mengampuni dan kembali memberkati bangsa Israel. Nabi Yesaya dalam kesuraman bangsa Israel dan mereka putus asa karena mereka tidak diberkati lagi, karena mereka banyak sekali masalah, dan Nabi Yesaya ini memberi mereka penguatan dan pengharapan bahwa tenang saja, kalau kamu bertobat akan datang juru selamat yang diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Ia adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi zaman yang kita lalui pada saat ini, yang kita alami pada saat ini, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa untuk dekat dengan orang lain, harus jaga jarak. Nah, dalam situasi ini pastinya membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita merasa menderita. Nah, tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pengharapan itu harus selalu ada di dalam hati kita. Kita diberikan oleh Allah waktu untuk merenungkan apa yang sudah diperbuat dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan apa? Memperkuat hubungan dengan Tuhan.
Sering-sering berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa bersekolah lagi, supaya kita tidak perlu jaga jarak lagi dengan orang lain. Nah, sekarang kita buka kitab suci kita. Buka dari Yesaya bab 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian lanjutkan Yesaya bab 9 ayat 1, 5 dan 6. Dari kitab suci ini, apa pesan Nabi Yesaya kepada umat Israel? Coba kamu temukan apa pesan Nabi Yesaya untuk umat Israel. Sudah? Nah, sekarang buka kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11. Coba kamu kemukakan apa harapan-harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan itu? Ya. Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sebagaimana Engkau telah mengutus Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang miskin, menderita dan berdosa, ajarilah kami untuk mampu mengasihi sesama, khususnya yang miskin, sakit dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.